salah satu caranya adalah kita mengkaji kitab ini. Dan ini ditulis di abad ke-7 ya pada masa keemasan Islam gitu. Ya. Nah, tentang apa pentingnya adab? Kenapa pentingnya adab? Kenapa adab ini sebelum ilmu? Ya, karena demikianlah Rasulullah SAW dihadirkan ya sebagai seorang rasul yang salah satu tugasnya adalah mendidik umatnya. Seorang rasul yang tugasnya itulah mendidik para sahabatnya. Misalnya dalam Al-Qur'an itu kan dinyatakan begini. Misalnya dalam surat Al-Imran Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi sungguh Allah telah memberikan karunia terbesar bagi orang-orang yang beriman itu dengan mengutus seorang rasulnya. Apa tugasnya? Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka, baru setelah itu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quranul Karim, wal hikmah, kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW dalam ayat lain mengajarkan apa saja yang belum mereka ketahui. Jadi ilmu itu ternyata di belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya, Pak Ageng? Alhamdulillah. Sehat kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Bisa datang Silakan lagi duduk, nih, Ustaz. alhamdulillah nih. Aduh, Masya Allah. Pak Ageng nih, Masya Allah. Lagi sibuk apa nih Ustaz nih? Biasa, kita habis ngajar. Habis ngajar ya? Cocok sekali di pulang mengajar. Habis pulang mengajar ini. Iya nih Ustaz, Masya Allah. Saya nih Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan nih Ustaz nih. Terkait dengan tentunya ini saya sebagai guru ingin juga mengupgrade Ustaz. Ya, mengupgrade ya kualitas lah. Terutama dalam masalah adab Ustaz. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan banyak ya siswa yang tidak beradab kepada gurunya. Nah, kasus ini muncul mungkin bisa jadi karena gurunya juga tidak memperhatikan adab-adab guru kepada murid gitu kan. Betul. Jadi jangan sampai dituntut siswa itu harus belajar adab, tapi sesungguhnya guru juga sebenarnya harus mengerti bagaimana adab-adabnya. Dulu kan ada peribahasa ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kencing berlari. Sekarang guru kencing berlari ya, murid kencingin guru. Astagfirullah. Wah, ini bahaya Ustaz. Bahaya ini. Jangan sampai terjadi. Ini. Nah jadi gitu Ustaz, ini saya ingin cari referensi juga. Mungkin di pesantren kan mungkin banyak tuh kitab-kitab tuh. Kitab-kitab pesantren yang mungkin bisa jadi rujukan Ustaz. Nah mungkin ada apa nih rujukan Ustaz? Buku yang berkaitan dengan adab ya. Adab santri, adab seorang guru, banyak sekali. Ya, biasanya yang paling banyak dikaji misalnya kitab Ta'limul Muta'allim. Nah itu pernah saya tuh belajar di pesantren tuh. Ada juga ya ini kitab yang lebih teknis ya, teknis bagaimana adab seorang guru, adab seorang santri. Itu ada kitab namanya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Masya Allah. Jadi itu apa tuh Ustaz? Artinya Ustaz? Dari artinya sudah kita melihat ya, kitab ini tazkirah. Jadi kitab ini adalah pengingat. Pengingat bagi seorang as-sami' wal mutakallim. Ya, sami' itu berarti mendengar. Pendengar berarti murid. Ya, wal mutakallim dan juga yang berbicara. Ya. Jadi yang memang perlu diingatkan itu bukan hanya murid. Termasuk guru juga perlu sering diingatkan. Itu penting itu Ustadz nih. Jangan menuntut murid-murid untuk belajar, tapi gurunya harus banyak juga belajar Ustadz. Dan gitu perkara yang paling penting diingatkan itu adab. Makanya ada lanjutannya kitab itu. Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adab al-Alim wal Muta'allim. Jadi dalam hal adab seorang pembelajar, guru dan seorang pembelajar. Nah ini saya kira kitab ini luar biasa. Kenapa penting seorang guru harus belajar kitab itu Ustaz? Dari judulnya saja, kita sudah bisa lihat bahwa kitab ini memberikan tazkirah, mengingat terus ya, supaya kita mungkin seorang guru kan sudah banyak belajar adab. Tapi kadang-kadang ada adab yang kurang terperhatikan sehingga sudah lupa. Gitu juga santri. Ya, santri sudah banyak belajar adab tapi karena mungkin tidak dilakukan jadinya kemudian terlupakan itu adab. Maka kitab ini cocok sekali ya, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim ya. Pengingat bagi seorang pendengar dalam hal ini murid dan juga al-mutakallim yang berbicara yaitu seorang guru.
Karena dalam pendidikan adab itu sangat penting. Bahkan dikatakan oleh para ulama al-adab qabla al-ilm. Jadi adab itu sebelum ilmu. Iya. Nah ini Ustadz, saya jadi tertarik nih Ustadz untuk mempelajari kitab ini. Ini apa yang melatar belakangi Ustadz penulisan kitab ini Ustadz? Dan apakah ini masih relevan juga Ustadz? Karena kan zaman sekarang beda mungkinnya ketika ditulisnya kitab ini Ustadz. Ya, sekarang ini kan zamannya ya serba viral Ustadz. Serba viral. Apakah masih relevan Ustadz dengan zaman modern sekarang? Kalau kita ambil contoh kitab ini ya, kitab ini kan ditulis oleh Al-Imam Ibnu Majama'ah ya. Itu memang ditulis pada masa keemasan Islam. Nah sekarang kan kita ingin kembali pada masa keemasan tadi itu. Ya, maka bagaimana caranya mereka bisa mencapai dalam tentu yang paling penting adalah capaian pendidikan. Ya kan kalau berbicara tentang mendidik itu golnya apa? Ya, golnya apa? Ya golnya adalah membentuk peserta didik yang berkepribadian Islam, pola pikir yang Islami, pola sikap yang Islami, dia bertakwa pada Allah, dia mampu mewujudkan apa yang menjadi tujuan untuk apa ya diciptakan, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia tidakkah diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah. Kalau kita ingin kembali kepada masa keemasan Islam, ya membentuk para peserta didik yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mereka adalah para ahli ibadah, ya. Mereka disebut ruhbanul lain wa firsanil lahal, ya. Di malam hari mereka bersujud, bersimpu, memohon pada Allah. Di siang hari mereka berjuang. Ya. Salah satu caranya adalah kita mengkaji kitab ini. Dan ini ditulis di abad ke-7 ya pada masa keemasan Islam begitu. Ya. Nah, tentang apa pentingnya adab? Kenapa pentingnya adab? Kenapa adab ini sebelum ilmu? Ya, karena demikianlah Rasulullah SAW dihadirkan ya sebagai seorang rasul yang salah satu tugasnya adalah mendidik umatnya. Seorang rasul yang tugasnya itulah mendidik para sahabatnya. Misalnya dalam Al-Qur'an itu kan dinyatakan begini. Misalnya dalam surat Al-Imran Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi sungguh Allah telah memberikan karunia terbesar bagi orang-orang yang beriman itu dengan mengutus seorang rasulnya. Apa tugasnya? Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka, baru setelah itu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Qur'anul Karim, wal hikmah, kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW dalam ayat lain mengajarkan apa saja yang belum mereka ketahui. Jadi ilmu itu ternyata di belakang. Bagian depannya lah wa yuzakkihim. Berarti ada step-stepnya. Harus menyucikan jiwa. Nah, bagaimana disucikan jiwa itu dengan adab tadi itu. Karena kan ilmu itu ibarat air bersih, yang bisa diminum gitu. Itu kan mau di mana kita taruh sebelum kita minum itu. Harus di gelas yang bersih. Nah, kalau gelasnya kotor, mau senikmat apapun minuman itu, sebersih, seberfungsi apapun ya yang akan kita minum itu, tetap dia tidak akan ada manfaatnya karena dia berada di dalam wadah yang kotor. Nah, adab itu sebenarnya fungsinya adalah menyucikan jiwa agar ketika ilmu itu nanti ditangkap, diserap oleh murid-murid, itu menjadi bermanfaat. Masya Allah. Ya. Kenapa? Karena wadahnya sudah bersih. Nah, jadi ilmu itu jangankan ilmu yang hanya untuk mengejar dunia ya, mengejar dunia begitu kan. Kalau sekarang kan pendidikan ke arah sana, jadi siap kerja begitu kan, bukan siap beribadah, siap kerja. Ilmu itu jangankan yang ditujukan untuk itu, ilmu agama saja, kalau tidak diajarkan dalam kondisi gelas yang bersih tadi itu bisa menjadi seorang yang sombong, ria dengan ilmunya, kemudian memamerkan sesuatu yang tidak pantas datang dari seorang yang berilmu begitu. Kenapa? Karena tadi ilmu itu tidak berada di tempatnya yang suci, yang bersih. Nah, untuk mensucikan, membersihkan itu ya belajar adab itu. Masya Allah, ini jadi renungan untuk para guru nih Ustaz. Masya Allah. Berarti Ustaz, ini pokok bahasan kitab tersebut itu titik tekannya kepada adab Ustaz.
Titik tekannya pada adab. Ya. Seberapa penting Ustadz nih? Kenapa yang adab ini harus memang benar-benar difahami juga oleh para guru, Ustadz? Ya, sebelum ke situ ya, tadi disampaikan ini apakah masih relevan gitu. Oh iya. Itu ada pertanyaan itu. Betul. Jangan kemudian kita menyampaikan adab ini dan itu, kemudian jawaban itu kan dulu. Itu kan dulu. Betul. Sudah tidak relevan lagi dengan yang sekarang. Nah, persoalannya sebenarnya kita kan dalam mendidik tadi itu, kalau kita berbicara adab adalah menyucikan jiwa, menjaga manusia itu dalam fitrahnya, itu tidak boleh berubah. Itu tidak boleh berubah. Allah misalnya dalam salah satu ayatnya menyatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ya. Jadi fa'aqim wajhaka, istiqomahlah kamu lid-dini hanifa, dalam agama ini fitratallah, karena agama ini fitrah. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan atas apa yang telah Allah ciptakan. Tidak ada perubahan itu maksudnya bukan tidak ada, karena sekarang udah banyak orang yang keluar dari fitrahnya. Maksudnya adalah tidak boleh ada perubahan. Ya dari dulu mendidik itu yang begini begitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya relevan atau tidak, ya tetap selalu akan relevan. Apalagi kemudian kita bisa punya cita-cita mengembalikan Islam pada masa kejayaannya, ya sebagaimana kaum muslimin di awal Islam ya sampai kemudian generasi Abbasiyah ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, katakan ini adalah jalanku. Fattabi'u, ikuti dia, ya. Wala tattabi'u subul, nggak usah cari-cari yang lain. Fatafarraqu, ya. Maka membuat kalian akan bercerai-berai begitu. Nyontoh ke sini nggak dapat, nyontoh ke sini nggak jadi, nyontoh lagi ke sini akhirnya berubah-ubah terus gitu. Kalau kita berbicara kurikulum kan sekarang berubah terus gitu karena terlalu banyak yang dicontoh. Fokus saja, ikutin cara bagaimana kemudian Islam mendidik. Maka kitab ini akan senantiasa relevan. Iya. Baik Ustadz, ini terkait dengan kitab ini Ustadz, apakah adab ini berperan Ustadz, ya berperan dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk seorang santri dan pelajar. Ini kan titik tekannya kan diajarkan seperti itu Ustadz ya. Jadi mungkin bisa digambarkan Ustadz, sekilas mungkin ya terkait dengan kitab ini Ustadz. Kaitannya dengan santri, dengan pelajar gitu Ustadz. Ya, jadi adab ini bagi seorang santri adalah bekal. Ya, adab ini bekal ya. Bagaimana sebenarnya adab itu kalau tadi Al-Fakir sampaikan ini menyucikan jiwa. Sebenarnya prakteknya adalah santri itu harus kemudian diajarkan mengamalkan setiap ilmu yang sudah ia pelajari. Kan konsep adab itu begitu sebenarnya ya. Melaksanakan semua yang sudah diketahui, kemudian menjauhi semua yang dilarang. Ya, jadi praktek daripada ilmu itu. Adab itu adalah praktek daripada ilmu tadi. Jangan kemudian ilmu kemudian ditumpuk tidak diamalkan kan? Berarti tidak sebatas teori. Tidak sebatas teori. Betul, tidak sebatas teori. Di dalam hafalan-hafalan anak-anak itu kan sering dihafal begini ya. Al-ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ya. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Bahkan kalau Imam Al-Ghazali ya di dalam kitab kalau tidak salah itu di dalam kitab Ayyuhal Walad itu beliau menyatakan begini. Al-ilmu bila amal junun. Ilmu tanpa amal itu gila. Ya, wal amal bila ilmi la yakun. Sementara amal tanpa ilmu nggak ada. Nggak ada amal tanpa ilmu. Itu sebenarnya yang harus kemudian ditegaskan ya, diajarkan kepada para santri bagaimana dia menghormati ilmu yang dia pelajari sehingga kemudian dia bisa mengamalkannya. Nah, adapun kitab ini itu memang cakupannya lebih luas lagi ya. Sebagaimana tadi judulnya itu di bab-bab yang pertama kitab itu menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Ya, keutamaan ilmu. Jadi ilmu itu kan sesuatu yang utama. Iya. Ya, sekarang itu kan mungkin sebelumnya ya. Kalau tidak salah itu sempat ada berita juga itu. Sampai ada seorang guru yang ada bandut syariah tadi. Itu Ustaz, lagi ramai juga itu. Lagi ramai itu juga itu. Jadi kita bisa membayangkan sedemikian tidak menariknya ilmu. Ilmu yang diajarkannya mengajarkan ngaji itu di dunia sekarang. Sampai kemudian yang mengajarkan itu harus berpenampilan menarik versi anak-anak pakai badut begitu, seperti badut. Sebenarnya Al-Fakir tidak ingin menyalahkan ininya ya. Mungkin itu adalah cara bagaimana menarik perhatian, cara menarik perhatian.
tetapi perlu dimaklumi juga, memang kondisinya sekarang saat ini. Jadi ilmu keislaman itu tanda petik menjadi sesuatu yang kurang menarik begitu ya, sehingga harus disampaikan dengan cara seperti tadi. Nah, maka dalam kitab ini itu sebenarnya dibahas tentang keutamaan ilmu. Nah, itu diajarkan kepada anak-anak agar mereka itu punya kecintaan. Nah, kecintaan yang benar terhadap ilmu. Mereka tahu nilainya ilmu. Nah, itu di bab yang pertama tuh, ya, di bab yang pertama. Dibahas dari situ ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, kemudian juga makalahnya para ulama tentang pentingnya ilmu. Ya kan kalau kita sudah mengetahui pentingnya sesuatu pasti mempelajarinya bersemangat begitu. Betul. Apalagi kalau sudah cinta. Apalagi sudah cinta. Diuber-uber Ustaz. Oh sudah pasti. Masya Allah. Yang ditekankan di kitab ini bagian pertama itu, ya, keutamaan ilmu, keutamaan ilmu. Dan kitab yang kedua, bab yang kedua itu secara praktis juga menjelaskan tentang adab seorang pendidik. Nah, jadi sebelum adab murid, didahulukan adab guru dulu. Adab guru itu mencakup pembahasan misalnya adab seorang guru ya terhadap dirinya, ya bagaimana dia ya mempersiapkan itu, karena walaupun kita mungkin ilmu kadang sudah hafal, tetapi ketika menjelaskan itu kan perlu keteladanan. Gitu. Jadi harus menjaga hati, menjaga kewaraan, menjaga zuhud, menjaga niat, begitu ya. Nah, itu adab seorang guru dengan dirinya sendiri. Kemudian di pembahasan berikutnya dalam kitab itu juga dijelaskan tentang adab seorang guru dengan santri. Ya, dia bersifat lemah lembut, kemudian penyayang, tapi bukan berarti juga tidak tegas, begitu ya. Itu adab seorang guru dengan santrinya. Dan ada adab guru dengan materi pelajarannya. Itu jadi kalau dia sehari misalnya mau ngajar ini, materi apa dulu yang harus bukan sampai hal-hal teknis seperti itu dibahas dalam kitab ini. Baru setelah itu nanti ada pembahasan tentang adab seorang santri. Nah, kalau tadi guru itu 3 ya, adab terhadap dirinya, adab terhadap santrinya, adab terhadap pelajaran yang akan disampaikannya. Santri juga begitu. Adab terhadap dirinya, ya, bagaimana seorang santri itu siap terlebih dahulu ya dengan niatnya ikhlas, dengan senantiasa menjaga adab. Kemudian yang kedua adalah adab terhadap gurunya, bagaimana dia khidmah pada guru sampai dia dibahas detail begitu ya. Kalau bertanya bagaimana cara bertanya, kalau mungkin ada mau menyanggah bagaimana cara menyanggah. Anak zaman sekarang senangnya celetak-celetuk gitu. Atau anak sekarang mungkin kalau dia sudah tahu itu ya nampak sok tahu begitu ya. Iya. Itu saya udah tahu. Sudah tahu. Dalam kitab itu bahkan ada adab bagaimana caranya seorang murid itu menampakkan wajah ketidaktahuan di hadapan gurunya padahal dia sudah tahu. Jadi kalau guru menjelaskan itu, perhatikan seperti belum tahu begitu ya. Maka kan ada istilah ya at-takhalluq atau at-tajamul ya. Mujamalah itu bermanis muka itu nggak boleh kecuali dengan guru. Dengan guru itu adab seorang murid dengan gurunya. Baru kemudian nanti ada adab murid dengan pelajarannya. Sudah dipelajari itu bagaimana dimurojaah, bagaimana kemudian dia diamalkan, itu adabnya juga gitu. Dan ada 2 pembahasan menarik di bagian akhir itu adalah adab terhadap kitab. Adab terhadap kitab. Termasuk misalnya cara nyimpan kitab di rak. Kita punya kitab tafsir, kita punya kitab hadis, itu bagaimana cara menyimpannya? Itu ada dalam pembahasan dalam kitab. Dan termasuk yang terakhir adalah adab dengan tempat belajar. Tempat belajar. Dalam hal ini sekolah, dalam ini pesantren. Maka dunia pesantren asrama itu sering disebut sakan. Sakan itu kan tempat tinggal, tapi maksudnya sakan itu dari sukun. Bagaimana ketenangan. Apalagi sebagian besar tempat belajar dulu itu kan wakaf. Ya, adab dengan harta wakaf. Itu dibahas panjang lebar dalam kitab itu. Jadi sangat lengkap, ya, mulai dari keutamaan ilmu, adab seorang guru, adab seorang murid terhadap kitab, terhadap tempat belajar, lengkap dibahas dalam kitab ini. Jadi kalau saya bisa mengambil benang merah itu, jadi adab ini menjadi dasar Ustadz ya, dasar sebelum menyampaikan ilmu atau gimana Ustadz? Sebelum menyampaikan ilmu dan juga sebelum kita mendapatkan ilmu. Jadi adab itu harus ada sebelum ilmu. Ya. Sebelum ilmu, sebelum menyampaikan ilmu, bahkan sebelum kita menerima ilmu itu harus ada adab. Ibarat tadi itu, membersihkan gelas yang supaya ilmu itu bisa berkah, ilmu itu bisa bermanfaat. Jadi keberkahan ilmu itu ada pada adab itu. Ada pada adab. Karena kan kita pengen juga, bukan pengen, harus juga ya, mendapatkan
ketika belajar itu mendapatkan ilmu jadi berkah, Ustaz. Jadi berkah ilmunya. Jangan sampai ilmu itu cuma sebatas menjadi tumpukan teori saja yang dipelajari tapi nggak berkah. Gitu, Ustaz. Ya, apalagi bahkan bukan hanya tumpukan yang tidak ada gunanya. Sekarang banyak ilmu yang akhirnya merusak. Wah, ini lebih kacau lagi, lebih Ustaz. kacau itu. Dengan ilmunya dia bisa merusak masyarakatnya, dengan ilmunya dia bisa merusak lingkungannya, kan banyak sekarang yang seperti itu. Bahkan merusak dengan argumentasi ilmu. Argumentasi ilmu. Menyesatkan orang dengan ilmu. Kacau banget ini, Ustaz. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita paham adab, nggak mungkin kayak gitu. Ya, dia tahu ilmu itu untuk apa. Ya. Dan termasuk kalau dia paham itu, dia akan sangat berhati-hati ketika menerima ilmu, menjaga ilmu dan menyebarkan ilmu. Ya. Karena boleh jadi ilmu yang sudah sekian lama dipelajari, sekali dia kurang adabnya, menjaga ketaatan kepada Allah, hilang itu ilmunya. Ya kan Imam Syafi'i pernah ada kisahnya ya kan yang mengadu pada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku pernah mengadu, Imam Syafi'i pernah mengadu tentang buruknya hafalanku, padahal Imam Syafi'i hafalannya luar biasa ya. Dia mengadu kepada gurunya, arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya maka guruku mengajariku untuk senantiasa menjauhi, jangan sampai melakukan kemaksiatan. Ya, karena al-ilmu wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan guruku mengajariku bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asin. Dan ilmu Allah nggak akan mungkin diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Nah, itu jadi betul-betul sangat menjadi kunci meraih ilmu, menjadi kunci manfaatnya ilmu, menjadi kunci keberkahan ilmu. Tentu bukan hanya di dunia ya, di akhirat juga. Di akhirat juga, Masya Allah. Ya, Ustadz, saya sangat tercerahkan, Ustadz. Ya, di samping lampu yang cerah itu. Tapi emang luar biasa nih Ustadz nih. Saya jadi semakin tertarik untuk mengkaji kitab ini, Ustadz. Karena ini penting sekali untuk para guru-guru yang menyaksikan podcast ini untuk mendalami ini. Nah, Ustadz, ada pesan gak nih supaya kita lebih semangat lagi nih untuk mengkaji kitab ini, Ustadz? Betul. Ya, termasuk orang tua juga mungkin ini yang sedang menyaksikan channel ini mungkin pengen mengkaji ini lebih dalam lagi. Ini untuk semua ya. Ya. Besarnya bagi seluruh umat Islam. Ya, kita itu ingin kembali kepada masa keemasan, masa kejayaan Islam. Berarti bagaimana kita meraihnya sebagaimana dulu para pendahulu kita juga meraihnya. Dan para pendahulu kita, ulama-ulama kita telah menggariskan caranya. Ya. Itu ditulis dalam kitab-kitab mereka, termasuk adalah kitab ini. Jadi sekali lagi kitab ini bukan hanya untuk murid, termasuk untuk guru juga. Ya. Bukan Al-Fakir, kitab ini itu mungkin sudah sekali dibaca, diajarkan, mengaji lagi kepada guru untuk mendengarkan dari yang lain. Karena memang isinya betul-betul kitab ini tazkirah. Ya, itu menjadi menjadi pengingat ya bagi para guru ya. Sekali lagi ilmu itu dia tidak akan hilang keberkahannya ya, tanpa adab ya, tanpa dengan adab, dan salah satunya adab itu adalah memberikan khidmah ya. Ada apa yang disampaikan di satu makalah dari Abu ya Said Malik Muhammad Malik Al-Hasani Said Muhammad itu beliau menyatakan bahwa kalimatnya begini, at-talibu indi man yata'allam wa yakhdum. Seorang penuntut ilmu bagiku itu adalah ia yang belajar dan berkhidmah. Ya, berkhidmah. Wa man yukhlis fi khidmatihi yaftahillahu alaihi, dan siapa saja yang ikhlas dalam memberikan khidmahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan futuh. Ya, futuh itulah membuka tabir ilmu yang mungkin selama ini sulit untuk kemudian digapai. Itu dengan apa? Salah satunya dengan khidmah, dan khidmah itu bagian daripada adab ya seorang yang berilmu. Orang yang berilmu berkhidmah untuk umatnya. Ya, jadi mengajar itu ya bukan berarti tidak boleh mendapatkan ujroh ya. Justru kalau kita kembali ke era keemasan Islam, bagaimana seorang guru, bagaimana seorang penulis kitab itu dihargai luar biasa. Kitabnya ditimbang emas ya, tetapi tujuannya bukan untuk itu. Tapi ilmu itu adalah untuk khidmah. Nah, ilmu itu adalah untuk memberikan
khidmat. Jadi orang yang punya ilmu berkhidmat kepada umatnya, orang yang sedang belajar ilmu dia pun harus berkhidmat terhadap gurunya. Ini yang saat ini kemudian hilang, apalagi kemudian di sekolah-sekolah yang umum. Jadi saya kira kitab ini kalau tadi Pak Ageng sampaikan ke saya, mungkin usaha dari kalangan pesantren. Ini sebenarnya bukan untuk pesantren. Kitab ini penting diajarkan pada seluruh penuntut ilmu. Ya mungkin sekolah-sekolah umum juga perlu dikenalkan. Ya pembahasan adab seperti ini. Karena sekarang yang sangat miris ya, kurang adab bukan hanya muridnya, tapi gurunya. Oke, Masya Allah. Baik, Ustadz, Masya Allah. Nanti kita akan bahas secara detail, Ustadz. Nah, berarti Ustadz harus sering-sering sini, Ustadz. Ya, jadi pemirsa, ya insya Allah nanti kita akan bahas secara detail. Mungkin nanti bab-babnya, ya pembahasannya seperti apa. Nah, supaya kita paham juga bagaimana sebenarnya sebagai seorang guru, ya adabnya seperti apa, sebagai seorang murid adabnya seperti apa, gitu ya Ustaz. Baik, terima kasih, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ade yang sudah menyampaikan banyak ilmunya pada saat ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.